Hai, nama gue Agung. Jadi ini adalah cerita perjalanan gue selama ke Citambur kemarin. Sebenarnya perjalanan ini itu sekitar 2 bulan yang lalu, yaitu di bulan Mei, pertengahan bulan Mei. Tapi gue baru upload sekarang karena gue baru beresin editingnya. Karena kemarin-kemarin gue lagi full job, jadi ya belum sempet buat editing-editing video kayak gini. Dan ya ini cuman buat sampingan gue doang, buat arsip gue doang, bukan buat sesuatu yang pengen gue famous atau hal lain lah. Nggak, gue gak gitu, males gue. Ini buat arsip aja, dan biar cerita perjalanan ini makin lengkap, makin mengikuti alur. Karena ada beberapa momen yang gak gue capture di kamera, yang mungkin kalian juga pengen tahu, atau ya dan hal lain-lainnya. Jadi gue memutuskan untuk face to camera kayak gini. Lanjut. Halo teman-teman, sekarang jam 10.55. Gue mau siap-siap ke Cianjur. Let's go. Ya, gue berangkat jam 10.55, baru berangkat sebentar, udah hujan deres banget. Itu gue mau ke Bogor Kota dulu. Mau nungguin si Kuka, karena gue nunggunya di Bogor Kota, nunggu di kosan kakak gue. Dan itu takes time dari rumah gue sekitar 1 jam. Dari rumah gue aja ke Bogor Kota sekitar 1 jam. Itu udah effort banget. Males sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi kan, kalau nggak gini nggak jalan-jalan. Oke, singkat cerita, gua nunggu sekitar 1 jam di kosan kakak gua datang jam setengah 12-an lah. Jadi gua nunggu si Kukak yang balik gawe jam 12. BTW dia kerjanya di Jakarta, gua nunggunya di Bogor Kota di kosan kakak gua. Jadi ya sekitar 1 jam gua nunggu, dan gak lama kemudian dia tiba lah. Jam berapa ini? Gas. Jam berapa ini? Ada foto ini jam-jam ini. Jam 12 guys, jam setengah 1. Ini lihat. Jam setengah 1 kita OTW ke Cianjur. Ya Allah, ini anak dari Bogor nih. Nih catat plat nomornya nih. Nih ketahuan nih, suka terobos lampu merah. Ayo guys. Gak lama setelah si Kukak nyampe, kita langsung prepare, ya bagi-bagi tugas seperti biasanya. Karena gua setiap perjalanan itu pasti bagi-bagi tugas, dan sama dia udah biasa lah bagi-bagi tugas kayak gini-gini. Dan dari kosan kakak gua ke Cianjur itu sekitar 3 jam ya. Ini baru gue sampai ke kotanya, belum sampai ke, karena tujuan kita ke Citambur, jadi ya ke Cianjur bagian desa-desanya gitu. Ini baru ke kotanya aja udah 3 jam. Jam 3 kurang di kota Cianjur. Mungkin sekitar Deket 2 jam lagi kan. ya. 2 jam setengahan. Gila. Ini baru kali ini kita berangkat lagi pagi setelah sekian lama. Kita ngedate akhirnya, sebelum dia nikah. Ayo. Ini ketika polsek mau laporan dulu. Ya, polsek. Oh ya, polsek. Yes, ini perjalanan yang mungkin nearly terakhir masa jomblonya dia, karena dia mau merit. Jadi ya kita banyakin main belakangan ini. Jadi ya ini kayak berat banget bagi gue, karena dia partner satu-satunya yang sering banget main berdua aja gitu. Kita kemana aja gas aja gitu, nggak perlu mikir lama, nggak perlu alasan ini itu, kita asal gas-gas aja. Dan BTW fun fact-nya, cerita perjalanan ini cuman butuh 1 jam buat ngedilin perjalanannya doang. Jadi jam 9 dia nanya, ada waktu nggak kita main yuk. Terus jam 10-nya gue bilang oke, gas. Gitulah kita. Lanjut ke poin cerita. Jadi kita baru sampai ke Cianjur kota aja ini, belum sampai ke desanya, dan itu takes time sekitar 3 jam.
belum sampai ke desanya, dan itu masih takes time beberapa jam lagi untuk ke desanya. Ya pastilah daerah curug-curug kayak gitu kan nggak mungkin ada di kota gitu kan, pasti mereka ada di daerah-daerah yang pedesaan kayak gitu kan. Dan abis sarapan jam 3 pagi kita langsung lanjut menuju ke Curug Citamburnya langsung. Nggak pakai waktu lama lah cetak-cetak ini itu. Dan jalan pun mulai berkabut, itu ngelewatin hutan panjang banget, dan gua pas saat itu gua cek ya ketinggiannya sekitar 900-an mdpl lah. Dan itu dinginnya nusuk banget. Pakaian tipis, pakai motor malam-malam, terus daerah pegunungan kayak gitu kan, gila nusuk banget, jir. Dan di jalannya pun sepi banget, gila, nggak ada penerangan apapun. Yang gua takutin sebenarnya waktu itu cuman begal. Kalau cuman setan ya gua masih bisa terobos lah, anjing gitu. Lama-lama pun akhirnya kita datang ke sebuah kayak desa gitu, udah mulai ada tanda-tanda kehidupan di situ. Dan kita memutuskan untuk istirahat dulu sebentar, dan itu juga udah masuk ke waktu subuh juga. Nyubuh. Masih 1 jam lagi. Masih lama. Mending nyubuh dulu. After that sih. Jadi setelah itu kita lanjut lagi, kita udah beres sholat, ini itu beres istirahat juga, kita lanjut lagi. Dan ya mulai agak terang ya di jalannya juga. Jadi karena udah subuh juga, udah subuh lewat ya, istirahat kita juga sekitar 15 menitan lah. Dan itu udah agak mulai terang di jalan, sudah mulai terlihat ini itu, pemandangan udah mulai terlihat dan lain-lainnya gitu. Selama perjalanan itu gua nemu curug pinggir jalan yang keren, mind blowing banget. Seumur umur gua belum pernah lihat curug pinggir jalan yang beneran kayak tingkat kayak gitu. Ih, gila banget. Ya biasanya kan ya cuman ya satu aja, dan definitely itu terlalu ya mainstream lah, biasa banget gitu. Kalau ini wow, pas gue lihat wow, gila, keren banget. Kita nemu spot bagus banget. Cianjur. Emang gak pernah gagal di Cianjur. Gila, keren banget. Tapi ya kita pun nggak lama di situ karena gua itu paling takut sama orang-orang yang tiba-tiba datang, Pak, tiket Pak. Malas banget gua. Makanya gua di situ buru-buru banget. Ayo Ki, buru-buru. Gitu. Dan untungnya ya waktu itu nggak ada ya sih. Ya mungkin daerah Cianjur mah masih baik-baik ya orangnya. Bukan kayak Bogor yang lu tahu sendiri kan. Dan itu juga posisinya masih pagi, jadi ya biasa aja sih, orang-orang juga kayak ngeliatin doang kayak gitu. Terus abis itu kita lanjut lagi perjalanan ya biasa sambil ngobrol-ngobrol ngisi waktu, karena perjalanan panjang itu adalah minusnya jika lu jalanin cuman sendirian, itu pasti lu ngantuk, gabut dan lain-lain. Makanya ya karena kita udah banyak perjalanan bareng ya pasti cerita-cerita terus, dan selama di perjalanan tadi aja ya kita ceritain ulang lagi lah. Terus kayak yang pas di curug pinggir jalan itu yang kita diliatin orang-orang kayak, ih Nora anjir lah. Ya suka-suka gue lah, gue mah nggak pernah, kayak lu mah tiap hari sih itu. Nggak lama kemudian kita lihat ada tebing-tebing tinggi. Itu sebenarnya ada beberapa yang nggak gue capture, itu sebenarnya di tebing-tebingnya itu banyak banget curug-curugnya. Dan yang ke capture di kamera ini adalah Curug Citamburnya sendiri. Jadi dari jalan aja udah kelihatan, gila megah banget nih curug. Ada yang menarik lagi sebenarnya pas kita sampai nih, dari pinggir jalan itu nggak langsung ke curugnya, jadi ada masuk gang gitu, masuk ke dalam dulu. Dan itu ada yang nge-guide kita, yaitu seekor anjing. Dan ini ngingetin gue sama pas waktu gue di Gunung Agung.
Di Gunung Agung juga gue pas naik itu dianterin sama anjing sampai ke pos campnya. Ini lucu banget sih. Andai kata anjing itu gak haram ya, gue pelihara dah. Dan akhirnya kita sampai di parkiran yang udah takes time sekitar 6 jam perjalanan. Kita istirahat sebentar dan simaksinya itu sekitar 5.000 satu motor. Dan anehnya di sini ada penitipan helm yang wajib. Jadi satu helmnya itu 5.000. Jadi kan kita berdua 2 helm, jadi total untuk parkir itu 15.000. Gua aneh banget sebenarnya ada titipan helm dan itu katanya wajib gitu. Dan untuk curugnya sendiri itu sekitar 15.000 per orang. Jadi ya total 30.000 berdua sama 15.000 yang tadi. Ya kita bagi-bagi lagi nanti. Sebenarnya gue kalau sama dia nggak pernah ini sih, kalau dia beli makan ya gue bayarin tiket, kalau dia beli tiket ya gue bayarin makan. Ini udah biasa banget sama dia. Oke, gimana perjalanan jauh bang? Alhamdulillah, ngantuknya hilang, euy. Dan abis masuk kita baru masuk nih, udah kelihatan banget dari situ. Dari parkiran itu nggak jauh sebenarnya. Jadi udah ya sekitar 5 menit jalan itu udah kelihatan si curugnya. Dan itu banget, megah banget. And there also a waterfall. And the biggest is here. Kan biasanya curug itu dari bawah dulu ya ngelihatnya baru ke atas. Nah kalau ini beda. Jadi dari tiket itu jalan itu ke dari atas dulu nih, ngelihatnya dari atas dulu. Baru kita turun ke bawah. Anjing kau. Ya kalau lu mau foto-foto kan biasanya bagusnya better dari bawah kan. Kalau dari atas itu ya cuman langsung ngerasain curugnya gitu. Karena curug ini juga panjang banget. Terus kalau di bawah itu kan ada spot buat mandinya gitu. Jadi kita kayak ngewajibin ngapain ke curug kalau nggak mandi kan. Ah, dibikin jeruk. Dulu. Aneh, ke curug cuman kayak santai-santai gitu. Aneh banget. Yang mending mandi anjir. Air curug seger. Dan ya, gak lama setelah itu kita pulang dan selesai. Segitu saja perjalanan perlekokan kali ini di Curug Citambur. Sayonara di perlekokan berikutnya. Bye bye.